Selamat datang di Nagita Dakuna Channel edisi kesehatan. Kali ini kita akan membahas tentang obat Propofol. Propofol adalah obat bius umum yang digunakan untuk memulai dan mempertahankan anestesi selama prosedur operasi. Propofol tersedia dalam bentuk sediaan suntik. Penyuntikannya hanya boleh dilakukan oleh dokter di rumah sakit. Obat ini digunakan untuk menenangkan, menurunkan kesadaran, dan membius pasien selama operasi berlangsung. Propofol juga bisa digunakan sebagai obat penenang bagi pasien ICU yang menggunakan alat bantu napas ventilator. Propofol bekerja dengan cara menurunkan aktivitas otak dan sistem saraf, sehingga mencegah otak untuk memproses rasa sakit. Merek dagang Propofol yaitu Anesticap, Diprivan, Fresofol 1% MCT atau LCT, Viprol, Nupovel, Proanes 1% MCT atau LCT, Propofol, Propofol Lipuro 1%, Recofol N, Sedafol. Obat Propofol termasuk obat kategori B. Studi pada binatang percobaan tidak memperlihatkan adanya risiko terhadap janin, tetapi belum ada studi terkontrol pada wanita hamil. Propofol dapat terserap ke dalam ASI. Bila Anda sedang menyusui, jangan menggunakan obat ini tanpa berkonsultasi dulu dengan dokter. Dosis dan aturan pakai Propofol. Untuk kondisi obat bius umum. Dosis dewasa. Obat emulsi 1% diberikan melalui suntikan pembuluh darah intravena IV atau infus. Sementara itu, obat emulsi 2% diberikan melalui infus. Dosis induksi mengawali proses anestesi 40 mg setiap 10 detik. Dosis dapat disesuaikan hingga respon terapi yang diharapkan tercapai. Dosis umum 1,5 sampai 2,5 mg per kilogram berat badan. Dosis pemeliharaan 4 sampai 12 mg per kilogram berat badan per jam diberikan melalui infus. Dosis alternatif 25 sampai 50 mg obat emulsi 1% diberikan melalui intermittent bolus injection. Dosis lansia. Obat emulsi 1% diberikan melalui suntik IV atau infus, sedangkan obat emulsi 2% diberikan melalui infus. Dosis induksi 20 mg setiap 10 detik. Dosis dapat disesuaikan hingga respon terapi yang diharapkan tercapai. Dosis pemeliharaan 3 sampai 6 mg per kilogram berat badan per jam. Dosis anak-anak. Obat emulsi 1% diberikan melalui infus atau intermittent bolus injection pada anak usia lebih dari 1 bulan. Sementara, obat emulsi 2% diberikan melalui infus pada anak usia lebih dari 3 tahun. Dosis induksi 2,5 sampai 4 mg per kilogram berat badan. Dosis pemeliharaan 9 sampai 15 mg per kilogram berat badan per jam. Untuk kondisi sebagai obat penenang sedatif untuk prosedur diagnosis atau operasi. Dosis dewasa. Dosis awal 6 sampai 9 mg per kilogram berat badan per jam diberikan melalui infus selama 3 sampai 5 menit. Dosis alternatif 0,5 sampai 1 mg per kilogram berat badan diberikan melalui suntikan lambat selama 1 sampai 5 menit. Dosis pemeliharaan 1,5 sampai 4,5 mg per kilogram berat badan per jam diberikan melalui infus. Dosis tambahan 10 sampai 20 mg obat emulsi 1% diberikan melalui incremental bolus injection jika diperlukan. Dosis anak-anak. Obat emulsi 1% diberikan untuk anak usia lebih dari 1 bulan. Sementara, obat emulsi 2% diberikan untuk anak usia lebih dari 3 tahun. Dosis awal 1 sampai 2 mg per kilogram berat badan diberikan melalui infus. Dosis selanjutnya dapat disesuaikan dengan kondisi pasien. Dosis pemeliharaan 1,5 sampai 9 mg per kilogram berat badan per jam diberikan melalui infus. Dosis tambahan hingga 1 mg per kilogram berat badan obat emulsi 1% diberikan melalui suntikan bolus jika diperlukan. Untuk kondisi sebagai obat penenang sedatif untuk pasien ICU yang menggunakan ventilator. Dosis dewasa. Induksi dan dosis pemeliharaan 0,3 sampai 4 mg per kilogram berat badan per jam melalui infus selama 5 menit. Dosis selanjutnya dapat disesuaikan dengan kondisi pasien. Interaksi Propofol dengan obat lain. 1. Mempengaruhi tekanan darah jika digunakan bersama isocarboxazid, penelzin, atau selegilin. 2. Meningkatkan risiko terjadinya gangguan pernapasan yang bisa berakibat fatal jika digunakan bersama oliceridin. 3. Meningkatkan efek sedasi dari Propofol dan efek lain pada pernapasan, denyut jantung, atau tekanan darah, jika digunakan bersama kodein atau fentanyl. 4. Meningkatkan risiko terjadinya gangguan irama jantung yang bisa berakibat fatal jika digunakan dengan ozanimod atau papaverin. 5. Meningkatkan risiko terjadinya efek samping yang fatal, seperti pingsan, gangguan pernapasan berat,
hipotensi berat, bahkan kematian, jika digunakan dengan sodium oksibat. 6. Meningkatkan kadar propofol jika digunakan bersama valproat. 7. Meningkatkan risiko terjadinya hipotensi jika digunakan bersama rifampicin. Efek samping propofol yaitu nyeri, rasa tertusuk, atau rasa terbakar di area penyuntikan, denyut jantung lambat, tidak teratur, atau cepat, tekanan darah meningkat atau menurun, penglihatan buram atau penglihatan ganda, pusing atau kantuk yang berat, kulit dan bibir kebiruan, pingsan. Gelisah, sakit kepala, tubuh terasa lelah dan lemah, gerakan tubuh terganggu, keringat berlebihan, bingung atau gelisah, henti napas atau sulit bernapas. Dokter dan petugas medis akan segera memberikan penanganan jika pasien mengalami efek samping tersebut setelah menggunakan propofol. Salam sehat, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.